Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen peserta didik mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rija Rudiana dengan NIM 2307975. Saya Aurastia Maharani yang berNIM 2305115. Saya Dia Nurlela dengan NIM 2307148. Saya Indri Deniawati dengan NIM 2307310. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik, yang kedua tujuan manajemen peserta didik, yang ketiga fungsi manajemen peserta didik, yang keempat prinsip manajemen peserta didik, lalu ruang lingkup manajemen peserta didik, dan yang terakhir layanan khusus penunjang kegiatan peserta didik. Untuk itu kita mulai saja pada pembahasan yang pertama. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen peserta didik. Apa sih manajemen peserta didik itu? Jadi, manajemen peserta didik itu merupakan proses pengelolaan dan pengaturan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik di sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan, pembinaan, hingga mereka itu menyelesaikan pendidikan. Nah, hal ini itu mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memaksimalkan potensi peserta didik, serta mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dengan kata lain, manajemen peserta didik itu mencakup seluruh proses kolaborasi dalam bidang kesiswaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tapi, tidak hanya itu, manajemen peserta didik ini juga mencakup berbagai aspek yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa melalui pendidikan. Singkatnya, manajemen peserta didik merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Dengan menerapkan manajemen peserta didik yang baik, sekolah itu dapat mencetak lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum manajemen peserta didik yang pertama yaitu mengatur aktivitas siswa sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur semua aktivitas yang dilakukan oleh siswa di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, memastikan proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan lancar, teratur, dan tertib. Manajemen peserta didik bertujuan untuk menciptakan suasana yang tertib dan teratur di dalam proses belajar mengajar. Dengan proses belajar yang lancar dan teratur, siswa dapat lebih mudah menyerap materi dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan khusus manajemen peserta didik. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan psikomotor siswa. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dalam aspek intelektual, praktis, maupun fisik. Yang kedua, mengerahkan serta mengembangkan kecerdasan, bakat, dan minat siswa. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat serta minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler atau program-program lain di luar jam pelajaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan, aspirasi, dan harapan siswa. Manajemen peserta didik harus memperhatikan berbagai kebutuhan siswa, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Yang keempat, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan siswa. Manajemen peserta didik bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan emosional siswa. Jika kebutuhan emosional dan sosial siswa dipenuhi, mereka itu cenderung merasa lebih bahagia dan puas dalam proses belajar.
Selanjutnya yaitu fungsi manajemen peserta didik, meliputi yang pertama, fungsi dalam pengembangan individualitas siswa, yaitu memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi pribadi seperti kecerdasan, bakat, dan kemampuan lainnya tanpa hambatan yang lainnya. Yang kedua, fungsi dalam pengembangan sosial siswa. Ini membantu siswa berinteraksi dengan teman sebaya, keluarga, lingkungan sekolah, serta masyarakat sesuai dengan peran mereka sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, fungsi dalam penyaluran aspirasi dan harapan siswa, yaitu memfasilitasi hobi, minat, dan kesenangan mereka yang dapat mendukung perkembangan diri secara keseluruhan. Yang terakhir adalah fungsi dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan siswa. Ini memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan sosial siswa terpenuhi. Dengan kesejahteraan yang terjaga, siswa dapat belajar dengan baik dan memiliki kesempatan untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain di sekitar mereka, sehingga mereka merasa aman dan didukung secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik mencakup berbagai pedoman yang membantu sekolah atau lembaga pendidikan dalam mengelola peserta didik secara efektif. Berikut adalah beberapa pedoman yang harus diikuti dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu dalam merancang program manajemen peserta didik, pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat program tersebut dijalankan. Kedua, manajemen peserta didik merupakan bagian dari keseluruhan manajemen sekolah, sehingga harus memiliki tujuan yang selaras dan mendukung pencapaian tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Ketiga, setiap kegiatan dalam manajemen peserta didik harus berorientasi pada misi pendidikan dan bertujuan mendidik siswa. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dirancang untuk mempersatukan siswa yang memiliki beragam latar belakang dan perbedaan, hingga perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi sarana untuk saling memahami dan menghargai. Hal ini memungkinkan setiap siswa berkembang secara optimal. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus dilihat sebagai upaya untuk mengarahkan dan membimbing siswa. Terakhir, manajemen peserta didik harus mendorong kemandirian siswa, yang tidak hanya bermanfaat selama mereka berada di sekolah, tetapi juga ketika mereka berpartisipasi di masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama itu ada perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik ini merupakan proses yang terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, perencanaan peserta didik ini dimulai dengan sensus sekolah yang merupakan kegiatan penting untuk mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah dengan tujuan merencanakan layanan pendidikan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, perencanaan ini perlu menyeimbangkan antara efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu penerimaan peserta didik, yang merupakan salah satu aspek manajemen peserta didik yang sangat krusial. Proses ini terdiri dari beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu A. Kebijakan dalam penerimaan peserta didik. Kebijakan ini memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik ini tentu didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah. Faktor kondisional tersebut meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, dan sebagainya. B. Sistem penerimaan peserta didik yang baru. Sistem ini mengacu pada metode penerimaan peserta didik baru yang terdapat dua jenis sistem penerimaan, yaitu sistem promosi yang dimana siswa diterima tanpa adanya proses seleksi. Artinya mereka itu
yang mendaftar langsung diterima tanpa adanya kriteria seleksi. Biasanya karena sekolah itu memiliki kuota yang kurang dari yang diharapkan. Selanjutnya, sistem seleksi yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, seleksi berdasarkan nilai akademis, penelusuran bakat dan minat, serta tes masuk. C. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Menurut Prihatin, Musbawi M 2020 terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu kriteria patokan acuan, di mana sekolah menetapkan standar tertentu untuk calon peserta didik dan hanya yang memenuhi kriteria tersebut yang akan diterima. Kedua, kriteria norma acuan, di mana penerimaan didasarkan pada prestasi keseluruhan calon peserta didik. Selama proses seleksi, sekolah menentukan kriteria penerimaan berdasarkan catatan prestasi individu. Ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah yang mengharuskan sekolah untuk menentukan kuota peserta didik baru agar tidak melebihi kapasitas demi menjaga kualitas proses belajar mengajar dan reputasi sekolah. D. Orientasi. Menurut KBBI, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap atau arah yang tepat. Tujuan dilaksanakan orientasi bagi peserta didik ini meliputi bagaimana siswa itu memahami dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Ketiga yaitu pengelompokan peserta didik. Di sini ada 2 jenis pengelompokan peserta didik. Yang pertama, subgrouping within the class, yaitu pengelompokan dalam kelas yang membagi siswa ke dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan dan karakteristik individu. Kelompok-kelompok ini termasuk interest grouping, special grouping, team grouping, tutorial grouping, combined class grouping, full class grouping, dan research grouping. Contoh dari interest grouping adalah pengelompokan berdasarkan minat siswa terhadap topik tertentu. Yang kedua yaitu ability grouping, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka, mengelompokkan yang berkemampuan tinggi dengan yang serupa, dan mengumpulkan siswa dengan kemampuan yang rendah dalam satu kelompok. Yang keempat yaitu kehadiran peserta didik. Kehadiran siswa di sekolah ini sangat krusial karena tanpa adanya mereka, proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung. Kehadiran peserta didik ini memungkinkan terjadinya interaksi dalam pembelajaran, di mana peserta didik yang hadir lebih aktif dibandingkan dengan yang tidak. Guru itu perlu mencatat kehadiran peserta didiknya dalam buku presensi dan mencatat ketidakhadiran dalam buku absensi. Dengan kata lain, presensi ini mencatat kehadiran, sementara absensi mencatat ketidakhadiran. Saat jam pertama dimulai, guru memanggil peserta didik satu persatu untuk mencatat kehadiran serta memeriksa kembali setelah istirahat untuk memastikan tidak adanya siswa yang pulang lebih awal. Seringkali siswa itu pulang sebelum waktu yang telah ditentukan, meskipun sudah tercatat hadir pada jam pertama. Yang kelima yaitu pembinaan disiplin peserta didik. Disiplin merupakan kepatuhan individu terhadap peraturan atau tata tertib yang muncul dari kesadaran dalam diri mereka. Menurut Dirjen PUOD dan Dirjen Dikdasmin, disiplin kelas adalah keadaan tertib di kelas di mana guru dan siswa itu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Fungsi disiplin peserta didik berperan dalam membentuk kepribadian yang tertib dan teratur di sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan dalam proses belajar. Disiplin bertujuan membantu peserta didik untuk mengenali diri, mengatasi dan mencegah masalah disiplin, serta berupaya menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Dengan demikian,
Dan peserta didik diharapkan dapat mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu kenaikan kelas dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Kenaikan kelas adalah hasil akhir dari serangkaian evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan terhadap siswa. Kenaikan kelas mencerminkan evaluasi akhir untuk menilai keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar selama tahun sebelumnya, dengan tujuan agar siswa dapat melanjutkan ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Yang ketujuh, kelulusan dan alumni. Alumni sebagai individu yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan sekolah diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di tempat mereka pernah menuntut ilmu. Sebagai salah satu pemangku kepentingan sekolah, alumni diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan. Yang kedelapan, mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik adalah proses perpindahan peserta didik. Terdapat dua jenis mutasi peserta didik, yaitu mutasi internal dan mutasi eksternal. Mutasi internal merujuk pada perpindahan peserta didik di dalam satu sekolah. Biasanya terjadi ketika peserta didik berpindah ke kelas lain dengan tingkat yang setara. Sedangkan mutasi eksternal adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam jenis dan tingkatan yang sama. Yang kesembilan, kegiatan ekstra kelas. Kegiatan ekstra kelas atau bisa disebut juga dengan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang berada di luar struktur program utama dan umumnya bersifat pilihan. Dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler berbasis pembiasaan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik yang beragam, seperti perbedaan nilai, moral, sikap, kemampuan, dan kreativitas. Yang ke-10, tata laksana manajemen peserta didik. Tata laksana manajemen peserta didik adalah peraturan yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pendidikan. Instrumen manajemen dan pelaporan kemajuan peserta didik mencakup beberapa peralatan dan perlengkapan, yaitu buku induk, buku kleper, daftar presensi, daftar mutasi, daftar catatan pribadi, daftar nilai, tagger, dan buku rapor. Selanjutnya adalah layanan khusus penunjang kegiatan peserta didik. Berikut adalah beberapa layanan khusus penunjang kegiatan peserta didik. Pertama adalah layanan perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah fasilitas yang diadakan di lingkungan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Perpustakaan menyediakan akses ke berbagai bahan bacaan dan sumber informasi yang mendukung kegiatan belajar siswa. Dengan adanya perpustakaan, siswa dapat melakukan penelitian, membaca buku, dan mencari materi pelajaran yang dapat memperdalam pemahaman mereka terhadap topik yang dipelajari di kelas. Selanjutnya adalah layanan kantin. Layanan kantin menyediakan makanan dan minuman bagi peserta didik selama jam istirahat atau setelah kegiatan belajar. Kantin sekolah yang dikelola dengan baik memastikan bahwa makanan yang disajikan sehat dan bergizi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang sedang dalam masa pertumbuhan. Selain itu, kantin juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola uang saku dan memilih makanan sehat. Kantin yang sehat dan bersih berperan penting dalam mendukung kesehatan dan produktivitas siswa selama di sekolah. Selanjutnya adalah layanan koperasi. Layanan koperasi sekolah menyediakan berbagai kebutuhan sekolah seperti alat tulis, buku pelajaran, seragam, dan kebutuhan harian lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Koperasi ini juga sering dijadikan sarana bagi peserta didik untuk belajar berorganisasi, berwirausaha, dan mengelola keuangan melalui kegiatan koperasi siswa. Dengan menyediakan berbagai kebutuhan peserta didik, koperasi sekolah turut meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Selain itu, koperasi sekolah dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, misalnya dengan menjual produk-produk buatan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah layanan transportasi.
Layanan transportasi sekolah adalah fasilitas yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung kegiatan belajar peserta didik. Layanan ini memastikan bahwa peserta didik dapat tiba dan pulang sekolah dengan aman dan tepat waktu. Transportasi sekolah yang dikelola dengan baik dapat mengurangi risiko kecelakaan serta memberikan kenyamanan bagi peserta didik, terutama bagi yang tempat tinggal jauh. Transportasi yang aman juga mendukung kehadiran peserta didik secara konsisten. Transportasi sekolah juga berfungsi sebagai fasilitas pendukung untuk kegiatan di luar sekolah, seperti kunjungan lapangan, lomba, atau acara-acara pendidikan lainnya, sehingga peserta didik dapat bepergian dengan aman dan terorganisir tanpa perlu mengkhawatirkan transportasi pribadi. Layanan kesehatan sekolah. Layanan yang diberikan sekolah untuk menjaga kesehatan siswa, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, layanan pertolongan pertama, dan edukasi kesehatan untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesejahteraan siswa. Yang keenam, layanan laboratorium. Fasilitas dan dukungan di laboratorium sekolah yang memungkinkan siswa belajar secara praktis dalam bidang-bidang seperti sains, teknologi, atau bahasa, sehingga mereka dapat mempraktikkan teori yang dipelajari di kelas. Ketujuh, yaitu layanan asrama. Fasilitas akomodasi yang disediakan oleh sekolah bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Layanan ini meliputi tempat tinggal, makan, keamanan, dan lingkungan yang mendukung pembelajaran serta pengembangan sosial siswa. Yang terakhir yaitu layanan bimbingan dan konseling peserta didik. Dukungan psikologis dan akademik yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, atau karir, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dalam lingkup sekolah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.